Manchester United rupanya mengambil langkah cerdas di bursa transfer musim panas 2024. Klub besutan Erik ten Hag melewatkan kesempatan merekrut striker idaman yang sudah berumur, lantaran tak ingin mengulang kesalahan saat mengangkut Anthony dan Casemiro dengan mahar tinggi ke Old Trafford. Seperti diketahui, MU bergerak cukup aktif di jendela transfer kemarin. Setan Merah menghabiskan dana 200 juta euro lebih demi memboyong Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Manuel Ugarte. Meski sepintas pengeluaran Manchester United terlihat mahal, langkah mereka sebenarnya sudah berubah signifikan jika dibanding bursa transfer musim panas sebelumnya. Hadirnya direktur baru dan Ashworth dan Omar Berrada mendorong MU menerapkan prinsip pembelian dengan harga ketat, alih-alih menghabiskan dana besar hanya demi mewujudkan ambisi klub merekrut satu nama besar. Selaras dengan hal tersebut, laporan ESPN yang dinukil dari Football Transfers baru-baru ini mengungkap klub raksasa Liga Inggris sebenarnya punya target utama lain sebelum menandatangani striker Joshua Zirkzee serta bek tengah Leny Yoro dan Matthijs de Ligt. Mereka semula tertarik pada pemain Brentford Ivan Toney serta pemuda Inggris yang telah menjelma menjadi bintang di Everton, Jarrad Branthwaite. Terkait nama pertama, MU kabarnya ogah menerima harga yang ditetapkan Brentford untuk pesepak bola berusia 28 tahun. Alhasil Toney akhirnya dijual ke Al Ahly seharga 42 juta euro. Sementara itu, Branthwaite sejatinya masih punya prospek panjang mengingat dia baru berumur 22 tahun. Akan tetapi, The Toffees menuntut mahar fantastis senilai lebih dari 80 juta euro yang mendorong Omar Berrada mengakhiri negosiasi. Sikap Manchester United tersebut jadi bentuk pelajaran atas kesalahan mereka di masa lalu. Laporan yang sama mengungkap, pihak Setan Merah memang khawatir ada dampak finansial buruk yang terulang jika MU kembali ngotot mengejar pemain berharga mahal seperti saat mendatangkan Casemiro dan Anthony pada 2022. Adapun nama pertama diangkut dari Real Madrid seharga kurang lebih 70 juta pound sterling, meski sudah berusia 30 tahun. Dia sempat memberi kontribusi penting saat menjalani musim debut bersama Setan Merah, tapi performa ex-bintang Real Madrid menurun cukup signifikan setelahnya. Sementara itu, Anthony dihargai lebih mahal oleh mantan klubnya Ajax Amsterdam. Manchester United harus merogoh kocek hingga 95 juta euro demi mengangkut penggawa yang pada akhirnya tak pernah bisa memenuhi ekspektasi di Old Trafford. Cristiano Ronaldo, rekor 1 miliar pengikut hingga kritik untuk Manchester United. Pesepak bola Al Nassr, Cristiano Ronaldo mencetak rekor sebagai manusia pertama yang mendapat 1 miliar pengikut atau followers untuk beberapa media sosialnya. Hal ini diungkapkan pesepak bola asal Portugal itu di akun Instagram, X, Facebook, dan YouTube, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dalam unggahannya yang menampilkan foto angka 1 dan huruf B yang dimaksudkan pengikutnya mencapai 1 miliar, Cristiano Ronaldo menceritakan perjalanan dia berkarir di dunia sepak bola. A billion dreams, one journey, 1 miliar mimpi, 1 perjalanan. Dari jalanan di Madeira hingga panggung terbesar di dunia, saya selalu bermain untuk keluarga saya dan untuk Anda, dan sekarang 1 miliar dari kita berdiri bersama, tulisnya menambahkan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di Al Nassr mengawali musim yang buruk dalam Liga Arab Saudi. Mereka hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Al Ahly pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Bagi Al Nassr, ini merupakan hasil imbang kedua dalam 3 laga awal musim ini dan kini berada di posisi ke-6 klasemen dengan 5 poin. Ronaldo tak bisa menjadi pembeda dalam laga ini. Sebelum laga, Ronaldo diberi penghargaan penuh gaya oleh Al Nassr, setelah mencetak 900 gol dalam kariernya. Ia mendapat jersey spesial bertuliskan, GOAT, yakni Greatest of All Time atau yang terhebat sepanjang masa. Manajer Manchester United Erik ten Hag merespons komentar terbaru Cristiano Ronaldo mengenai klubnya. Alih-alih berfokus memenangkan gelar Liga Inggris atau Liga Champions, menurut dia klub perlu waktu untuk membangun kembali tim musim ini. Ia Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Manchester United tidak dapat memenangkan Liga Primer. Ia mengatakan hal ini, tetapi jika Anda mencermati dengan saksama, ia berada jauh di Arab Saudi, jauh dari Manchester. Setiap orang boleh punya pendapat, kata Erik ten Hag. Erik ten Hag pun mengatakan bahwa timnya sedang menuju ke arah yang tepat. Tentu saja, ketika Anda melihat skor, tidak ada yang senang dan para pemain juga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kualitas prosesnya, ucapnya. Dalam podcast, Rio Ferdinand Presents yang ditayangkan pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, Cristiano Ronaldo mengatakan, mantan klubnya, Manchester United, harus membangun kembali segalanya dari bawah jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut saya, mereka perlu membangun kembali segalanya. Klub perlu waktu untuk membangun kembali karena masih menjadi salah satu klub terbaik di dunia, tetapi mereka perlu berubah. Mereka memahami bahwa ini adalah satu-satunya cara, katanya dikutip Reuters.
Manchester United selesai di urutan ke-8 klasemen Liga Inggris musim lalu. Saya yakin masa depan Manchester United akan cerah. Saya yakin, tetapi mereka tidak hanya bergantung pada bakat. Mereka harus membangun kembali dari bawah. Jika tidak, mereka tidak dapat bersaing. Itu tidak mungkin, kata Ronaldo. Ronaldo baru-baru ini juga mengungkapkan dukungannya kepada Kylian Mbappe untuk meraih kesuksesan di Real Madrid. Ia menjagokan pemain timnas Prancis itu untuk mendapat Ballon d'Or dalam waktu dekat. Itu adalah klub terbaik yang pernah ada. Saya pikir Mbappe akan sukses. Struktur klub sangat bagus, kata Ronaldo dalam tayangan yang diunggah pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ronaldo mengatakan, Real Madrid memiliki pelatih hebat dan juga presiden, Florentino yang telah berada di sana selama bertahun-tahun. Ia menilai klub tersebut merupakan tipe tim yang tidak terburu-buru saat tertekan. Sekarang, jika Anda mengatakan Madrid akan lebih baik atau tidak, kita tidak tahu. Mbappe sudah ada di sana sekarang, saya pikir Madrid akan tetap kuat. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan lebih baik dari tahun lalu. Hanya Tuhan yang tahu, ucap pemain yang kini berseragam Al Nassr di Liga Arab Saudi tersebut. Kisah Jadon Sancho di Chelsea berawal dengan baik. Sang winger langsung memberikan dampak nyata bagi The Blues di laga debutnya. Di deadline day bursa transfer musim panas 2024, Sancho memutuskan untuk meninggalkan Manchester United. Ia bergabung dengan Chelsea dengan status peminjaman selama 1 musim. Debut Sancho di Chelsea sendiri sempat tertunda, karena adanya jeda internasional yang digelar selama 2 pekan. Namun penantian Sancho untuk debut akhirnya selesai. Ia bermain untuk pertama kalinya di Chelsea pada dini hari tadi. Sancho dibawa Enzo Maresca di laga tandang ke markas Bournemouth, pada Minggu tanggal 15 September tahun 2024 dini hari tadi. Di laga itu, Sancho duduk di bangku cadangan. Namun di awal babak kedua, Sancho dimasukkan sebagai pengganti Joao Pedro. Bermain selama 45 menit, Sancho tampil cukup apik. Kontribusi utamanya adalah memberikan assist bagi Christopher Nkunku, di mana gol Nkunku itu memastikan Chelsea meraih 3 poin di laga tersebut. Sancho sendiri senang bisa berkontribusi untuk Chelsea. Ia menilai rekan-rekannya sudah sangat baik dengannya sehingga ia senang bisa membalas kebaikan mereka tersebut. Saya bekerja keras untuk datangnya momen ini, dan saya senang saya bisa mendapatkan kesempatan saya, ujar Sancho. Saya sangat senang bisa berada di sini, dan saya berterima kasih kepada para staf dan juga rekan-rekan setim saya. Sejak hari pertama saya datang, mereka menerima saya dengan tangan terbuka dan membuat saya merasa nyaman, pungkasnya. Bek muda berbakat Barcelona, Mikhail Faye, ternyata sempat mendapatkan tawaran dari raksasa Premier League Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut diungkapkan oleh agen sang pemain, Andy Barra, yang mengatakan bahwa Manchester United sempat tertarik untuk merekrut Faye dari Barcelona sebelum dia memilih pindah ke klub Prancis, Rennes. Faye, yang berusia 20 tahun, awalnya merupakan pemain Barcelona meskipun belum pernah tampil di pertandingan resmi di tim utama untuk klub raksasa Katalan tersebut. Meskipun demikian, dia selalu dianggap sebagai pemain yang menjanjikan di masa depan. Pada akhirnya, Rennes berhasil memenangkan perlombaan untuk merekrut Faye dengan kesepakatan yang diperkirakan mencapai Rp205 miliar. Namun, ternyata klub Inggris Manchester United juga ikut berusaha untuk mendatangkan Faye, meski gagal meyakinkannya untuk memilih Old Trafford sebagai tempat baru untuk kariernya. Agen Faye, Andy Barra, dalam sebuah wawancara dengan podcast inkubator yang kami beritakan dari 90 Min, menjelaskan bahwa Manchester United memang menunjukkan ketertarikannya. Namun, Faye tidak merasa bahwa pindah ke klub Premier League tersebut akan menguntungkan perkembangan kariernya pada saat ini, sehingga dia menolak kepindahan tersebut. Barra mengungkapkan bahwa United tidak bisa memberikan jaminan yang cukup bagi Faye untuk menjadi pemain reguler, sehingga pilihan bergabung dengan Rennes dirasa lebih tepat. Menurut Barra, salah satu alasan utama Faye meninggalkan Barcelona adalah karena klub tersebut sedang membutuhkan uang, ditambah kegagalan mereka menjual pemain lain, seperti Inigo Martinez. Berita terbaru Barcelona pun akhirnya menyautkan bahwa mereka bersedia mengambil keputusan besar dengan menyepakati transfer Faye ke Rennes dengan syarat adanya klausul pembelian kembali sebesar Rp512 miliar. Klausul ini menunjukkan bahwa Barcelona masih melihat potensi besar pada Faye dan ingin menjaga opsi untuk membawanya kembali ke Camp Nou di masa depan, tergantung pada perkembangannya di Rennes. Faye kini diharapkan bisa berkembang lebih baik di Prancis, dan masa depannya di sepak bola Eropa tampak cerah, dengan rumor transfer Barcelona dan klub-klub besar lainnya masih mengamati langkah kariernya. Adanya klausul pembelian kembali dalam kontrak Faye menegaskan betapa pentingnya dia bagi Barcelona di masa depan, meskipun saat ini dia berada di Rennes.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag buru-buru pasang badan buat bek barunya, Matthijs de Ligt. Hal itu setelah pemain asal Belanda dirujak dengan kritikan oleh pelatih serta rekannya di tim nasional, menyusul penampilan yang kurang memuaskan sepanjang jeda internasional. Seperti diketahui, de Ligt sebelumnya dipanggil memperkuat oranye dalam laga UEFA Nations League. Akan tetapi, dia membuat sejumlah blunder fatal ketika timnya menang atas Bosnia dan Herzegovina serta ditahan imbang Jerman. Pelatih Ronald Koeman sampai menarik dia keluar saat halftime melawan Diamantshove untuk digantikan dengan Jan Paul van Hecke. Juru taktik asal Belanda juga menyoroti kesalahannya, dengan mengatakan bahwa blunder tersebut merupakan momen buruk yang harusnya tak dilakukan oleh seorang bek. Itu adalah momen buruk individual dari seorang bek. Jelas bahwa dia perlu meningkatkan permainannya, ujar Koeman kala itu, sebagaimana dinukil dari Metro. Tentu saja saya lebih suka dia, Matthijs de Ligt, tetap bermain di lapangan. Namun, sepertinya, sekarang dia ada dalam periode di mana semua kesalahannya bakal mendapat hukuman, sambung pria berusia 61 tahun. Rekan sesama bek tengah de Ligt sekaligus kapten timnas Belanda Virgil van Dijk malah melontarkan komentar lebih pedas ketimbang Koeman. Dia menegaskan pemain baru Manchester United harus benar-benar belajar jika tak ingin disanksi akibat kesalahannya. Ini sepak bola, Anda harus belajar dari ini. Memang hanya satu momen blunder tetapi di level tertinggi, Anda akan mendapat sanksi akibat hal tersebut, ujar Van Dijk. Pelatih Manchester United Erik ten Hag yang baru saja merekrut Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen di bursa transfer musim panas 2024 lantas buka suara menanggapi kritikan terhadap sang pemain. Dia menyebut pertandingan timnas Belanda di UEFA Nations League kala itu memang bukan urusannya, tetapi ten Hag mengaku optimistis bakal segera melihat kualitas de Ligt sebagai pemain MU. Saya kenal Matthijs, dia orang yang hebat, dia punya karakter. Dia akan mengatasi hal ini dan dia akan bangkit dari situasi tersebut, di skuad Belanda, tutur ten Hag selepas pertandingan melawan Southampton. Tentu saja ini bukan situasi klub, jadi saya tidak khawatir dengan situasi ini. Saya tahu kualitas dia, saya tahu kepribadiannya, dan saya tahu dia akan berjuang untuk bangkit. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga menyiratkan Matthijs de Ligt belum begitu panas di pertandingan awal sebab dia melewatkan sesi pramusim. Sang penggawa sebelumnya masih minim bermain, sehingga pelatih MU menilai wajar jika dia masih belum menemukan ritme yang pas ketika memperkuat timnas Belanda. Dia, Matthijs de Ligt, sempat melewatkan pramusim yang sulit karena tidak bermain. Satu-satunya pertandingan yang benar-benar dia mainkan sejak awal adalah laga terakhir melawan Liverpool, kata ten Hag lagi. Tanpa hal itu, dia harus bermain sebagai starter di skuad timnas Belanda. Jadi tentu saja, ia belum menemukan ritme yang tepat, belum ada dalam kecepatan penuh. Tetapi ketika dia tancap gas, saat dia sudah menemukan ritmenya, Anda akan lihat kualitas yang berbeda, pungkas pelatih MU.